Upaya produksi mobil listrik di Indonesia sebenarnya sudah berlangsung sejak lama. Pada dekade 1980-an, para ilmuwan Indonesia setidaknya sudah mulai merancang mobil listrik melalui berbagai riset. Dan dalam beberapa tahun terakhir ini, wujud fisik mobil listrik karya anak bangsa Indonesia mulai bermunculan di tengah publik seperti yang sering diberitakan di media massa. Kementerian Riset dan Teknologi sendiri sudah melakukan roadshow uji coba mobil listrik di berbagai kota pada penghujung 2013 lalu. Namun, untuk mewujudkan harapan memproduksi mobil listrik secara massal, Indonesia tampaknya masih harus melalui kerja keras lagi. Sebab, masih banyak kendala yang harus dihadapi, utamanya dalam memproduksi baterai sebagai penggerak motor mobil listrik. Menurut Menristek Gusti Muhammad Hatta, upaya pengembangan mobil listrik di Indonesia saat ini baru mencapai level 7. Jika ingin mampu memproduksi mobil listrik secara massal, maka upaya pengembangan mobil listrik di Indonesia harus ditingkatkan ke level 9. Karena itu, Kementerian Riset dan Teknologi telah mendorong pembentukan konsorsium-konsorsium beranggotakan lembaga pemerintah non-kementerian dan lembaga lain guna memacu pengembangan mobil listrik Indonesia ke level 9. Dalam upaya produksi baterai untuk mobil listrik misalnya, Kementerian Riset dan Teknologi telah melibatkan Batan dan LIPI untuk melakukan kerjasama dengan lembaga lain melalui konsorsium-konsorsium. Salah satu kesepakatan kerjasama yang telah dibangun adalah adanya kerjasama produksi bahan baku baterai litium antara Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dengan pemerintah Kabupaten Banjar, pemerintah Kabupaten Trenggalek, dan pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Menurut Menristek, Indonesia masih punya kesempatan bersaing dengan negara lain dalam produksi mobil listrik, sebab di negara maju pun, produksi baterai listrik masih belum sempurna. Untuk itu, Menristek tak bosan-bosan mengajak semua ilmuwan Indonesia agar tetap bekerja keras dalam menguasai 5 teknologi kunci produksi kendaraan listrik, yakni baterai, platform atau sasis, charging system, elektronik, dan transmisi. Yang jelas, pemerintah telah membuat roadmap pengembangan kendaraan listrik dengan skenario berjangka multi-years. Sejumlah perguruan tinggi juga sudah diminta menyusun roadmap pengembangan mobil listrik. Pada tahun 2014 ini, diharapkan sudah dapat melakukan produksi mobil listrik secara terbatas, dan pada tahun 2015, pengembangan mobil listrik di Indonesia diharapkan sudah dapat memasuki tahap penjualan semi komersial. Sedang pada tahun 2016, diharapkan dapat meningkat lagi dengan memasuki tahapan penjualan mobil listrik secara komersial. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah, apa saja yang harus diperbaiki agar Indonesia mampu memproduksi mobil listrik secara massal? Berikut penjelasan lengkap Menristek Gusti Muhammad Hatta seputar upaya pengembangan mobil listrik di Indonesia. Setelah kita mengadakan sosialisasi dan uji coba, itu ternyata memang tanggapan masyarakat sangat baik sekali. Termasuk kekhawatiran-kekhawatiran yang artinya ini jangan sampai terjadi seperti yang dulu-dulu. Ada mobil nasional rame kemudian hilang, muncul lagi rame hilang. Jadi mereka tidak ingin hal seperti itu terjadi. Oleh karena itulah kita mencoba ini secara sungguh-sungguh mengawal terus, mudah-mudahan ini bisa terwujud. Sebagaimana Bapak ketahui bahwa kita ini sudah sering kita dengar di berita-berita selalu mengimpor bahan bakar ya. Karena kita sudah tidak memproduksi lagi, walaupun produksi tapi sudah minus lah sifatnya ya. Sehingga kita tetap mengadakan impor, dan ternyata cukup besar itu. Hampir 200-an ya triliun yang kita gunakan uang untuk bahan bakar tersebut. Dan sayangnya kalau kita teliti, hampir separuhnya yang memakai itu adalah kendaraan pribadi, termasuk kendaraan motor, dan sebetulnya kan yang berhak itu adalah yang maksud saya yang memakai ini malah banyak yang tidak berhak, sehingga uang kita banyak terbuang percuma. Di samping itu, kita tahu dengan bahan bakar minyak ini
akan menimbulkan gas rumah kaca. Jadi kalau mobil itu sempurna katanya terbakar, yang keluar adalah CO2, karbon dioksida. Itu yang salah satu bisa mencemari atau bisa juga memanaskan bumi kita ini. Apalagi kalau dia tidak normal pembakarannya, yang keluar justru CO, karbon monoksida. Itu kalau terhisap oleh paru-paru kita, dalam hal ini adalah hemoglobin, maka oksigen itu susah masuk ke paru-paru kita. Jadi tidak aneh orang susah bernapas. Kita ini bisa hidup karena rajin bernapas sebetulnya. Belum lagi kalau Bapak tahu, dalam rangka daya bakarnya bagus, supaya daya dorongnya kuat, mobil itu ditambah lagi bahan logam tertentu. Padahal itu kalau terhisap oleh manusia, maka dia akan merusak enzim pembentuk sel darah merah. Berarti sel darah merah kita akan semakin berkurang, yang banyak mungkin darah putih, muncullah penyakit yang sudah sering kita kenal ya. Jadi banyak sekali sebetulnya dampaknya seperti itu. Kalau kita menggunakan BBM. Pernah juga teman memberi saran, bagaimana Pak kalau di Jakarta ini karena banyak kendaraannya apa segala itu, knalpotnya bikin ke atas katanya. Nah, sebab kalau ke bawah sini kan sering ya, waktu macet-macet itu keluar asapnya, ada hitam, ada apa gitu, kasihan yang di belakang gitu. Nah kalau mobil listrik ini nggak ada knalpotnya ini, karena dia tidak menggunakan BBM, jadi dia tidak mengeluarkan yang namanya gas atau apa. Jadi ini ramah sekali, tidak membuat susah orang. Saya mengistilahkannya itu tidak membuat dosa lah gitu. Bagus juga gitu ya. Jadi seperti itu yang terjadi. Makanya dalam rangka upaya mengurangi penggunaan BBM, lalu kita dan juga untuk menghindari pencemaran, apalagi kita sudah janji dengan dunia internasional ingin mengurangi gas rumah kaca sebanyak 26% pada tahun 2020. Jadi ini salah satu upaya saja sebetulnya, banyak upaya-upaya lain yang bisa kita lakukan, maka kita buatlah kendaraan berbasis listrik. Kalau Bapak Presiden memang mengarahkan seperti itu, beliau maunya yang berbasis kendaraan massal berbasis listrik. Kalaupun misalnya mau membantu di pedesaan, itu adalah angkutan pedesaan yang bisa murah harganya, supaya bisa membantu di pedesaan. Di sini ada arahan beliau. Nah ini waktu Hakteknas ke-17 di Bandung, beliau memberikan arahan dan beliau mengharapkan 2017 sudah diproduksi secara massal kendaraan berbasis listrik ini. Tentang mobil listrik ini kita sudah mulai sejak tahun 80-an sebetulnya sudah mulai mencoba-coba, akhirnya LIPI menghasilkan yang namanya seperti yang Bapak lihat di Golop ya, mobil Golop atau mobil di rumah sakit yang dinamakan dengan Marlip, itu sudah dihasilkan. Nah selanjutnya dia mencoba mobil biasa, kemudian dicopot mesinnya, diganti dengan listrik, seperti itu. Ini contoh-contohnya. Jadi 2009 sudah dihasilkan, 2010, dan juga mencoba membuat chargingnya dalam rangka untuk ngecas tadi. Nah ini contoh-contoh selanjutnya yang sudah dibikin, akhirnya sampai sekarang sudah mulai banyak. Nah lalu supaya dipahami tentang mobil listrik ini, sebetulnya bagaimana sih perkembangan mobil listrik di dunia ya. Coba ini lanjut. Nah, mudah-mudahan ini bisa jelas, saya nggak tahu jelas apa tidak ini, yang sarang laba-laba ini. Jadi kalau kita bicara mobil listrik, ada 5 teknologi kunci yang harus kita kuasai. Seperti ini. Jadi ada baterainya, kemudian ada propulsi dan transmisi, kemudian ada platform, ada elektronik, dan kemudian chargingnya, pengisiannya. Nah ini tingkatannya, kalau yang paling luar garisnya 100 itu berarti sudah maju sekali. Nah kalau Indonesia ini yang putih, yang warna putih bisa kita lihat, sedangkan tingkat internasional yang warna merah. Jadi kalau kita amati gambar ini, ternyata kalau dari segi baterai, itu internasional pun belum begitu maju.
Jadi artinya Indonesia masih punya kesempatan untuk berlaga di sana. Kalau yang lain kita ketinggalan, nanti bisa buang uang untuk beradu di sana ya. Jadi kita akan terus melakukan penelitian tentang baterai. Jadi kita membuat konsorsium supaya baterai kita semakin bagus. Baterai kita sementara ini bentuknya atau wujudnya besar, tetapi daya simpannya sedikit atau kecil. Kita ingin wujudnya kecil, tetapi daya simpannya tinggi, sehingga si kendaraan itu bisa jalan sampai 100 atau 200 kilometer. Nah, lalu oleh karena itulah tentang baterai coba lanjut. Nah, ini yang sudah kita coba susun roadmap-nya atau peta jalannya tentang penelitian baterai. Jadi baterai ini kita mulai dari yang kekuatannya rendah ya, sampai nanti tinggi yang daya simpannya. Oleh karena itu bahannya juga sudah berubah lagi. Dari yang biasa sampai lithium dan mungkin nanti bentuk yang lain lagi. Nah, lalu juga sambil juga kita tingkatkan kandungan lokalnya. Kalau tadinya mula-mula hanya misalnya 20%, kita tingkatkan jadi 30%, kemudian 40% sampai 60%. Harapannya seperti itu, akhirnya kita bisa membuat sendiri. Siang tadi saya baca di koran, LIPI sudah menyiapkan untuk membangun pabrik baterai skala apa? Laboratorium ya. Saya baca di koran seperti itu, skala laboratorium. Kemudian nanti harapannya minimal sebulan itu ada 3 yang bisa dia produksi. Dan nanti supaya daya simpannya tinggi menggunakan material nano. Seperti itu. Kemudian supaya daya hantarnya tinggi juga digunakan elektrolit padat. Sementara ini kan campuran elektrolit cair dengan elektrolit padat. Jadi seperti itu, supaya baterainya tadi tinggi. Nah, itu yang kita coba lakukan. Kemudian, kan banyak orang tanya ya, kapan Pak ini diproduksi? Kapan kami bisa beli? Bupati-bupati, wali kota, sudah banyak yang mulai pesan, tertarik ini. Karena dia bersih lingkungan katanya, itu yang dia senangkan. Kemudian ini juga biaya operasionalnya murah, biaya perawatannya murah. Ada yang tanya, kalau di Jakarta macet gimana Pak? Baterainya nggak habis. Dia ini kalau dalam suasana berhenti, energinya tidak terpakai. Kalau mobil lain kan, suasana macet, itu masih terpakai itu bensinnya itu. Kalau dia tidak, itu kelebihannya. Nah, lalu kalau kita ingin produksi, itu harusnya sudah melalui level 9. Jadi kalau kita menggunakan level ini ada 9 ya, agar mobil listrik ini bisa diproduksi. Nah, sekarang saya ingin menginformasikan bahwa kendaraan yang mau kita uji coba, itu levelnya adalah level 7. Jadi dia sudah level 7. Nah, sekarang makanya kita uji coba di jalan raya. Kita ingin tahu, siapa tahu begitu dijalankan, ada macet apa begitu, ada apa begitu ya. Jadi itu sengaja tuh seperti itu. Makanya kita ingin sebetulnya bebas, jangan ada pengawal di depan, supaya betul-betul alam nyata gitu ya. Kalau masih ada pengawal kan nanti, wah enak aja jalannya gitu. Kita ingin lihat apakah dia bisa kencang sampai 100 kilo lebih, 100 km per jam maksudnya. Kita coba seperti itu. Kalau ketemu gundukan atau naikan dia seperti apa, itu yang ingin kita tahu. Kalau dia lolos, dia naik level 8. Ya, seperti itu. Tapi kalau yang sifatnya minor-minor saja, misalnya apanya yang kurang gitu ya, itu enggak masalah. Tapi kalau yang major-major yang itu yang kita takutkan. Yang 1, 2, 3 ini dianggap riset dasar, kemudian yang ke 4, 5, 6 sebagai riset terapan, berikutnya untuk pengembangan. Oleh karena itulah kami nanti akan lebih intensif lagi mencoba. Nanti untuk mengawal kita libatkan misalnya BPPT, karena BPPT ini punya tim audit teknologi. Dia banyak ahlinya di sana, supaya mobil yang mau kita produksi ini betul-betul aman, sip, dan nyaman seperti itu.
Nah, nanti LIPI kita libatkan dengan Batan juga, Badan Tenaga Nuklir, dalam rangka menyiapkan baterainya itu tadi. Jadi kita memang sudah membentuk konsorsium. Ini yang sudah kita uji coba dari Jogja, kemudian Solo, Bandung, kemudian Surabaya dan Jakarta, ini tempat-tempat tanggalnya. Terus, jadi apa yang sudah Bapak-Bapak lihat, itu boleh dikategorikan itu baru yang hard teknologinya ya. Kita maunya yang softnya juga ada. Mungkin Bapak sudah sering mengenal ada hard skill, ada soft skill seperti itu. Ini juga sama. Yang penting jangan soft kikil kata saya. Jadi kita setelah hard teknologinya sudah kita lakukan terus, pengujian apa segala, juga kita harus melakukan soft teknologinya. Soft teknologi ini antara lain misalnya kita harus mendiseminasikan, mengenalkan kepada masyarakat seperti apa sebetulnya mobil listrik ini, kelebihannya apa gitu. Kemudian harus dijelaskan juga, ibarat kesusahannya di mana, itu harus dijelaskan. Harus fair lah kita ya, supaya mereka tahu betul seperti apa gitu. Nah lalu kita juga membuat legislasinya. Kan siapa tahu kadang-kadang yang kecil bisa jadi masalah. STNK-nya nanti seperti apa nih? STNK-nya kan, kalau dulu pakai apa tuh? 2000 cc atau apa ya? Kalau ini pakai apa kira-kira? Watt atau apa gitu ya? Misalnya, jadi harus diatur seperti itu. Makanya kita juga ada FGD ada yang kelompok membicarakan teknologinya, supaya lebih memantapkan lagi teknologi yang sudah ada ini, supaya nanti kalau sudah diproduksi yang memakai menjadi selamat. Kemudian kita juga membentuk forum-forum yang dalam rangka menindaklanjuti atau follow up, supaya mobil listrik ini bisa kita produksi. Misalnya kita mengkaitkan dengan sektor-sektor lain, perindustrian, perhubungan, kepolisian atau apa segala, itu yang selalu kita lakukan. Nah, termasuk nanti persiapan infrastrukturnya. Sebab banyak yang tanya, nanti mencasnya di mana Pak katanya, mencas mobilnya ini. Sebetulnya di rumah pun bisa, tetapi kalau nanti sudah diproduksi massal, dijual, nanti akan disediakan tempat pengecasannya misalnya di tempat parkir, atau di tempat pengisian, atau juga di mal-mal, seperti itu akan disediakan. Ada juga yang tanya, berapa lama ngecasnya gitu. Ini tergantung sumber tempat kita ngecas. Kalau sumbernya tinggi, maka bisa hanya 30 atau 40 menit ya. Tapi kalau sumbernya rendah, itu bisa 4-6 jam. Makanya kita ngecasnya mungkin di malam hari pada saat tidak pergi, misalnya seperti itu. Tapi jangan takut karena ada ampernya di sana. Kalau dia mau sudah mulai habis, ketahuan di situ. Itu yang kita lakukan terus. Nah ini, jadi FGD kita bersyukur dari 4 kota itu sudah kita terimpun. Makanya nanti saya 2018 ini ingin memfollow up hasil dari FGD, hasil dari uji coba seperti itu, di mana kelemahannya kita perbaiki, berharap kita nanti bisa pindah ke level 8. Seperti itu yang kita lakukan, makanya nanti kita akan semakin terus dengan masyarakat, transportasi juga kita bekerja sama terus dalam rangka sosialisasi. Ini tahapan-tahapan, ini sebetulnya tahapan legislasi saja. Ada tahap 1 ini sudah kita lakukan, identifikasi permasalahan, kemudian identifikasi kebutuhan, kemudian inventarisasi mengenai regulasi dan kebijakan. Nah ini selanjutnya kita analisis datanya, kemudian melakukan perumusan. Nah berikutnya kita ke tahap 2, saya kira ini sudah dilalui ini. Tidak tahu tahap 3 saya belum tahu perkembangannya apakah sudah selesai atau belum. Jadi sambil kita menuju level 9, aturan-aturannya juga kita siapkan. Ada yang tanya berapa sih harganya, memang relatif lebih mahal dari mobil biasa. Katakanlah misalnya seperti bus yang kita coba itu 1,5 miliar ya harganya ya. 1,5 miliar misalnya. Itu kalau diproduksi massal biasanya akan berkurang bisa sampai 30% dari harga yang tersebut. Belum lagi kalau pemerintah nanti mengurangi pajak macam-macam, maka dia akan lebih turun lagi. Nah sekarang kita sambil menyiapkan siapa pembeli pertama. Karena nanti kita akan mencoba memproduksi non-komersil, artinya produksi secara terbatas, kemudian nanti komersil,
Yang terbatas akhirnya bisa sampai puluhan ribu yang diproduksi. Ini yang akan kita siapkan. Nah, kami di Kementerian Ristek tugasnya hanya sampai melakukan penelitian sampai menghasilkan produknya. Soal nanti memperbanyaknya, itu bisa Kementerian Perindustrian yang sebagai focal point-nya atau kita serahkan dengan swasta. Namun saya berkeinginan kita di lingkungan Kemenristek beserta LPNK coba kita kawal ini. Walaupun bukan kita lagi sebagai yang di garis depan, tapi bagaimana kita terus jemput bola terus agar kita dorong terus supaya ini betul-betul terwujud. Karena ini merupakan kebanggaan kita bangsa Indonesia kalau kita bisa menghasilkan mobil listrik. Nah, ini persiapan lainnya untuk persiapan pembangunan industri. Ini ada kaitannya misalnya dengan untuk baterainya. Ini logam-logamnya dari hematit F2O3. Kemudian ada mangan oksida. Mangan oksida ini kira-kira MnO2, MnO ya. Kemudian ada titanium oksida, kemudian ada asam fosfat. Akhirnya kita nanti sampai ke yang ini tepung singkong pun bisa sebetulnya. Enggak tahu jalan nggak ya kalau pakai tepung singkong kira-kira ya. Kemudian, nah ini selanjutnya bahannya bahan elektronik. Ini yang tadi saya katakan kita harapkan dari yang elektrolit padat sehingga daya hantarnya bisa lebih bagus. Kemudian supaya daya simpannya tinggi kita menggunakan material nano. Karena nanoteknologi sudah berkembang sekali. Nah ini langkah-langkah berikutnya. Dan sebetulnya di PT Nipres itu sudah mulai memproduksi baterai ya. Walaupun masih rendah wattnya tapi sudah semakin meningkat terus. Jadi kita juga melakukan training-training, pelatihan-pelatihan, kita supaya menguasai betul, kita kirim tenaganya, misalnya tentang baterai atau tentang bagian lainnya, supaya nanti kita kuasai betul semuanya. Harapan kita semua yang 5 teknologi kunci itu kita kuasai semua. Oke, ini kegiatan-kegiatan kita yang sudah kita lakukan, saking ingin bahwa ini betul-betul terwujud, masyarakat tahu, masyarakat mendukung, kita sudah melakukan di televisi 26 talk show, sampai-sampai saya ikut ditukul kemarin itu. Bapak sempat lihat ya ditukul ya. Saya nggak pernah itu yang lucu-lucuan kayak tukul itu, jadi bingung juga saya kemarin itu. Kemarin saya pikir apa ya tukul ini. Saya pikir di rumah supaya ada komunikasi dengan tukul itu. Ternyata tukul itu teknologi untuk kendaraan umum listrik. Itu yang saya sampaikan kepada Anda kemarin. Untuk Anda saja mencairkan komunikasi dengan si tukul itu tadi. Baik, ini contoh-contoh lainnya. Dan saya terima kasih ini kepada semua pihak yang telah membantu, baik di lingkungan Kemenristek. Di sini saya kira yang dapurnya ini Pak Priyatmono, ada enggak Pak Priyatmono sini ya? Pak Par mana? Ada ya? Coba berdiri Pak Par. Wah, iya orangnya kecil saja. Tapi kita otak semuanya loh. Kemudian tadi Pak Agus Puji, ada tadi ya, sudah kita lihat Dr. Agus Puji. Nah itu, ini yang beberapa tempat. Lalu saya ingin mengenalkan juga, ada nggak Pak Hafiz? Hafiz hadir? Itu dia. Ini yang di LIPI yang menangani dari awal soal mobil listrik Pak Hafiz. Namanya bagus, Hafiz itu hafal Quran nih, hafal mobil listrik kira-kira nih. Satunya lagi kalau nggak salah Pak Dasep ada ya? Coba berdiri Pak Dasep. Ya. Nah ini mereka-mereka ini yang sudah lama membidani ya tentang mobil listrik ini. Jadi saya senang juga ada beberapa orang 4 apa 5 gitu ya yang sudah pengalaman putra-putra kita ini di luar negeri bekerja melaksanakan untuk membuat mobil listrik, mau pulang kampung itu senang. Kalau Rio ada siapa? Rio ada. Coba Mario, siapa namanya Mario ya? Coba berdiri juga nih. Saya senang juga. Ini juga pengalaman juga di luar negeri, mau pulang ke Indonesia untuk mengabdikan keahliannya, waktunya, tapi dia lebih banyak bergerak di motor, sepeda motor. Dia sudah siap memproduksi ini, tinggal pembelinya siapa katanya. Itu saja dia pesannya sama saya, tolong carikan pembelinya gitu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi semua pihak terima kasih yang terlibat,
termasuk LPNK yang turut membantu, kemudian masyarakat transportasi, kemudian mereka-mereka yang ketempatan di berbagai daerah, terima kasih, wali kotanya sibuk, wakil wali kota segala, kemudian malah organisasi lain juga ikut terlibat kemarin ya. Di Jogja setahu saya organisasi Muhammadiyah juga terlibat ya. Jadi juga ingin mencoba merasakan seperti apa. Memang kalau Bapak belum mencoba belum tahu. Tapi kalau sudah naik bus itu atau mobil itu sunyi senyap Pak, nggak kedengaran. Makanya saya bilang klaksonnya harus jelas nih. Sebab orang di depan mobil itu nggak tahu dia kalau ada kendaraan, nggak kedengaran. Nah, saya juga waktu mencoba itu ragu-ragu saya mau nekan apa. Ini sudah hidup belum saya bilang. Ternyata udah, tinggal mengancap gasnya aja lagi. Itu ada satu saya dibuatkan oleh LIPI itu, yang sedan itu. Nanti dikasih RI 35, besok ikut juga ya. Kita jalankan RI 35. Nanti kita coba terus, kita catat kekurangan-kekurangannya. Jadi sekali lagi mohon dukungannya, dan kehadiran Bapak Ibu di sini pun ini malam juga merupakan dukungan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya bagus ya kalau misalnya kita punya mobil listrik kayak gini, kita bisa pendayan lagi teknologi-teknologi baru yang dicintain sama anak bangsa. Terutama mobil listrik kayak gini kan, ini keren banget, dari desain bagus, dari teknologi juga bagus banget ya mobil listrik kayak gini. Ya mungkin bisa dikembangin lagi ya teknologinya. Semoga nanti Indonesia bisa jadi diproduksi massal gitu mobil listriknya, teknologi dibagusin dengan harga yang lebih murah, dengan teknologi yang lebih maju. Semoga nanti mobil listrik ini bisa jadi mobil nasional beneran gitu, jadi mobil massal Indonesia gitu. Kami masyarakat sih harapannya jangan hanya sekedar sampai sosial ini, tapi nanti sampai ke tahap benar-benar bisa digunakan. Ya, diproduksi massal, Kayaknya udah tidur nih. Sebenarnya sih berharap banget mobil listrik bisa diproduksi massal. Terus harganya juga cukup terjangkau kayak kayak mobil yang gitu kan, yang murah-murah gitu. Karena apa? Karena bisa mencakup semua kalangan masyarakat. Dan kayaknya kalau emang bisa produksi massal lebih berguna juga kan, emisinya juga kayak polusi bakal berkurang kayak.